Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang- Perkenalkan, nama saya Ivan Hari Prasetyo dengan 5022163. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal perancangan percobaan dari praktikum perancangan percobaan. Untuk soal yang pertama, seperti ini, eh, percobaan 4 dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk CaCO3 dan rok fosfat terhadap pH tanah, petersia, N total, dan hasil kacang tanah, hasil produksi pada tanah oksisol di rumah kaca. Dan di rumah kaca itu bisa digarisbawahi menggunakan RAL dan di sini menggunakan faktorial juga karena lebih dari beberapa faktorial, lebih dari beberapa dua faktorial. Untuk itu dari data ini sudah saya pindahkan ke Excel, lebih ini sorry, RALS. Kita langsung copy saja. Setelah kita kita pindahkan ke sini. Ini sudah saya pindahkan untuk mempersingkat waktu, dan di sini untuk variabel kita pindah untuk variabel view, kita namai sesuai yang ada pada Excel tadi, ada dosis pupuk hingga produksi kacang tanah, produksi hasilnya tadi. Selanjutnya ini ada value-nya, sudah juga diatur, dan jangan lupa untuk measure ini nominal dan scale-nya. Oke, selanjutnya kita baca untuk soal lebih lanjut. Bagaimana hasil uji ragam dan interpretasikan hasilnya. Yang B bagaimana korelasi dan C bagaimana kesimpulannya. Kita langsung saja kita mengajar untuk uji ragamnya. Analyze general linear model and evaluate. Nah, untuk fix faktor yang dimasukkan pada dosis pupuk CaCO3 dan fosfatnya. Untuk dependent variabel kita masukkan yang pertama dulu, yaitu kita masukkan pH. Setelah itu kita cek sini model, ini sudah ada, kita masukkan dosis dan pupuk. Dosis CaCO3 dan fosfatnya ke sini, dan ditambahkan interaksi keduanya, karena sudah continue saja. Fosfuk, keduanya juga sudah, dari sini pindah ke sini, dipindahkan menggunakan ini. LSD sudah di checklist, Duncan sudah di checklist, kita continue saja. EM means, oke, ini overall, pindah ke sini, continue. Kita pilih option, ini sudah, continue saja. Oh, karena sudah, ini sudah keluar. Untuk penjelasan hasil ragamnya kita jelaskan di akhir saja, kita selesaikan untuk depend variabelnya. Mulai lagi di sini, slice. Oke, ini B tersedia. Ini sudah masuk, sudah, sorry, harusnya model dulu, sudah, masuk, sudah, EM means for all, continue, option, continue. Kita udah semua option juga sudah deskriptif, kita pencet oke. Oke, karena sudah keluar, kita selesaikan lagi yang lainnya. Nice. Sama, kita keluarkan dulu sedianya, kita masukkan bentukannya. Yang pasti sini yang sudah beda. Sudah, ini masih sama semua masih sama. Ini saja ketika mulai lagi seperti ini tadi, kita cek di EM means-nya. Oke, karena sudah keluar, oke, kita lanjutkan. Analyze model, kita keluarkan N total, kita masukkan hasil produksi. EM means overall, continue, oke.
depend variabel sudah selesai semua, kita jelaskan dari hasil keragaman. Pada hasil keragaman, yaitu yang pertama antara pH, yaitu pH dengan dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, dan interaksi kedua yang menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Karena memiliki nilai di bawah 0,01, sehingga ketiganya termasuk memiliki hasil yang sangat signifikan. Untuk uji lanjutnya, yang pertama ada pH dengan dosis pupuk CaCO3 pada perlakuan K0, K1, K2 yang ada memiliki hasil yang berbeda nyata. Apabila dinotasikan K0 itu bisa dinotasikan A, K1B, K2C. Untuk selanjutnya, pH tanah dengan dosis pupuknya pada fosfat, rock fosfat pada P0, P1, P2. Pada P0 dan P2 memiliki perbedaan yang tidak berbeda nyata, P0 dan P2. Sedangkan P1 dengan P2 memiliki berbeda nyata hasilnya. Apabila dinotasikan P0 dan P2 itu A, P1 itu B. Yang selanjutnya kita jelaskan hasil keragaman pada P tersedia dengan dosis-dosis yang ada di sini. Ada dosis CO sama seperti tadi, CaCO3, fosfat, dan interaksi keduanya yang ada memiliki hubungan dan memiliki hasil bahwa hasil yang sangat signifikan. Itu bisa dilihat pada di sini karena memiliki hasil kurang dari 0,01. Yang selanjutnya, selanjutan pada P tersedia dengan dosis pupuk CaCO3, yaitu pada perlakuan K0, K1, hingga K2 memiliki perbedaan yang berbeda nyata. Berbeda dinotasikan ini A, ini B, ini C. Apabila selanjutnya pada uji lanjutan pada P tersedia dengan dosis pupuk fosfat, yaitu pertama P0 berbeda nyata dengan P2 dan P1, sedangkan P1, P2 tidak berbeda nyata. Apabila dinotasikan ini A, ini keduanya ini B. Selanjutnya uji keragaman yang ada pada N total. Pada N total bisa terlihat sama juga pada ketiga dosis ini, dosis pupuk CaCO3 dengan fosfat dan interaksi keduanya menghasilkan hasil yang sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Yang selanjutnya N total, yaitu uji lanjutan N total dengan dosis pupuknya, yaitu memiliki hasil yang berbeda nyata semua antara K0 dengan K1, K1 dengan K2, ataupun K0 dengan K2. Apabila dinotasikan K0 itu A, K1 B, K2 dan ini C. Selanjutnya uji lanjutan N total dengan dosis pupuknya, dosis pelakuan P0, P1 dan P2. Menghasilkan bahwa P1 dan P2 memiliki hasil yaitu tidak berbeda nyata, sedangkan P1, P2 berbeda nyata dengan P0. Apabila dinotasikan P0 ini A, P1 dan P2 B. Selanjutnya pada hasil produksi dari kacang tanah itu sendiri, bisa dilihat ada sedikit perbedaan pada dosis ini, pada dosis pupuk CaCO3 memiliki hasil yang sangat signifikan karena itu hasilnya kurang dari 0,01. Sedangkan pada dosis pupuk yang ada pada pupuk fosfat, jika dengan produksi kacang tanah memiliki hasil yang tidak signifikan karena lebih dari 0,01. Sedangkan interaksi keduanya menunjukkan hasil yang cukup signifikan karena kurang dari 0,01. Jadi di sini hasilnya 0,05. Kita cek pada uji lanjutnya. Hasil produksi yang ada pada kacang tanah dengan dosis pupuk CaCO3 ini pada perlakuan K0 dan K1 ini memiliki hasil tidak berbeda nyata, sedangkan K0, K1 dengan K2 memiliki berbeda nyata. Apabila dinotasikan K0 dan K1 itu A, K2 itu bisa B.
Nah, ini hasil produksinya dengan dosis rock fosfat atau dosis pupuk fosfat pada P0, P1, dan P2 semuanya tidak berbeda nyata. Selanjutnya, kita akan mengerjakan pada soal korelasi. Analyze korelasi bivariate. Nah, di sini nanti ada dependent variable yaitu kurang lebih pH ini, sehingga produksi kacangnya kita pindahkan ke variate. Selanjutnya, kita masukkan kita masukkan pada korelasi dan koefisien yang ada. Pearson, Butel, oke. Oke, setelah melihat dari hasil korelasi yang ada di sini, korelasi hasil yang ada, uji korelasinya yang pertama, ini ada pH, di sini memiliki korelasi yang positif, dan memiliki korelasi yang pH dengan ini, sorry, P tersedia ini memiliki korelasi positif. Dengan tambahan simbol dua bintang di sini, memiliki arti bahwa korelasinya memiliki korelasi kuat. Untuk yang selanjutnya, pH dengan N total sama memiliki korelasi positif dengan tambahan simbol ini untuk korelasi yang sangat kuat. Sama halnya dengan produksi kacang tanah sama, korelasi positif memiliki korelasi yang kuat. Pada P tersedia dengan pH, N total, dan produksi kacang tanah sama memiliki hasil yang positif dengan korelasi yang sangat kuat. N total tanah dengan pH, P tersedia, dan hasil produksinya juga memiliki korelasi positif dan memiliki memiliki korelasi yang sangat kuat. Sama halnya dengan hasil produksi ini dengan pH, P tersedia, dan N totalnya memiliki korelasi positif dan korelasinya sangat kuat. Untuk itu memiliki kesimpulan bahwa dari dosis pupuk tersebut memiliki pengaruh kuat terhadap pH, P tersedia, N total, hingga hasil produksinya. Untuk itu yang selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua. Juga sama menggunakan SPSS. Nah ini, seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan RAK di lahan dengan dua faktorial. Apabila dengan dua faktorial saja sudah uh, RAK, RAKF. Dari hasil data ini, kita kita buat tabel pada Excel. Nah ini RAKF kan sudah kita buat. Ini bisa kita kontrol C, kita pindahkan ke ini. Nah ini sudah saya pindahkan data yang ada sesuai, ini sudah pindahkan ke sini. Kita lihat pada variabel view sudah saya rename nama-nama sampai dosis pupuk hingga ada tinggi tanaman. Juga diperlihat lagi pada value-nya di sini, kita lihat seperti ini. Ini juga sama, sudah ditulis. Ini juga sama. Ini juga pada measure ini juga sudah diperhatikan lagi nominal dan scale-nya. Oke, langsung kita kerjakan. Oh sorry, maaf, kita lihat soalnya kurang lebih sama tentang uji ragam, korelasi, dan kesimpulan. Kita mulai saja. Kita mulai dari analyze, general,
Kita mulai dari pH saja. Dan kita masukkan dosis pupuk velator hingga ulangannya. Ya, kita cek pada model. Sudah dimasukkan semua, ditambah dengan antara interaksi dosis pupuk dan velator. Continue saja. Masuk. Sama sudah dimasukkan semua. Di sini centang LS dan Duncan. Continue. Means overall. Option sudah deskriptif. Sudah, kita oke saja. Karena sudah sama seperti soal pertama tadi, untuk uji ragam dan penjelasan interpretasi lebih lanjutnya, kita kerjakan lebih akhir dulu, kita selesaikan depend variabelnya, baru kita jelaskan semuanya di akhir. Untuk itu kita mulai lagi, analyze, general linear model, univariate, pH kita keluarkan, BO, kita cek pada model, sudah selesai, kita cek pada post-hook, sudah, kita cek pada EMs, overall, continue, option, deskriptif, continue, jika sudah semua, BO sudah, kita cek pada hasil analisnya, sudah keluar. Oke, sudah keluar. Kita lanjutkan pada variabel yang lainnya. Analyze, general linear model, univariate, kita keluarkan BO, kita masukkan KTK, kita cek EMINS, kurang lebih semua sama, cuman kita mengulang pada EMINS ini saja, kita masukkan overall-nya, continue, sudah, oke. Sudah keluar, kita selesaikan depend variabel yang lainnya, analyze, general linear model, univariate, kita masukkan tinggi tanaman, kita cek lagi image, benar, overall, continue. Oke, kita lihat. Oke, untuk dosis pupuknya sendiri, kita lihat dari hasil keragaman pada pH-nya. Pada dosis pupuk memiliki lebih dari 0,05, sehingga menghasilkan hasil bahwa hasilnya tidak menunjukkan tidak signifikan. Dosis skalator hingga ulangan pun sama juga, hingga interaksi kedua pupuk dan skalatornya juga sama. Kita cek uji selanjutnya pada pH dengan dosis pupuk. Nah, ini pH dengan dosis pupuk. Ada dosis pupuk P1. P1 itu tadi saya namai pupuk anorganik. Pupuk anorganik tidak berbeda nyata dengan P2. P2 anorganik dan organik. Dan P2 sendiri, pupuk organik dan anorganik, tidak berbeda nyata dengan P0. P0 itu sendiri adalah tanpa pupuk. Sehingga hasilnya P1 dengan P2 itu tidak berbeda nyata, P2 dengan P0 itu tidak berbeda nyata, sedangkan P1 dengan P0 itu berbeda nyata. Apabila dinotasikan P1 itu bisa A, P2 itu A, B, P0 itu B. Selanjutnya pada pH dan skalator, pada ketiganya yaitu K0 itu tanpa skalator
K1 itu menggunakan isolat bakteri, K2-nya itu menggunakan pupuk kompos. Sehingga menunjukkan bahwa menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Apabila dinotasikan semuanya menunjukkan notasi A. Yang selanjutnya pH dengan ulangan sama juga antara 1 hingga 4. Ulangannya menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Yang selanjutnya, nah ini uji keragaman yang ada pada BO. Uji keragaman yang ada pada BO, dosis pupuk dan kelat, yaitu lebih kecil sehingga menunjukkan hasil yang signifikan. Karena di sini 0,01, di sini 0,01, sedangkan uh, hasilnya itu harus pada keadaan 0,05 standarnya. Selanjutnya untuk ulangan dan interaksi antara dosis pupuk dan kelator. Untuk ulangan sendiri menunjukkan hasil yang sangat, tidak menunjukkan hasil yang juga tidak signifikan. Maaf, untuk yang kelator dan dosis pupuk menunjukkan hasil yang signifikan, sedangkan pada ulangan ini tidak signifikan, sedangkan pada dosis pupuk ini dan kelator menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan uji lanjutnya BO dengan dosis pupuk P0, P2, P1, P0 itu dan P2 itu sama, tidak berbeda nyata, P2 dengan P1 tidak berbeda nyata, dan P1 dengan P0 berbeda nyata. Apabila dinotasikan P0 itu A, P2 itu AB, P1 itu B. Yang selanjutnya kelator, BO dengan kelator, K0 tadi tanpa kelator, K1 isolat, K2 ini nanti pupuk kompos, menunjukkan hasil bahwa K1 dan K2 itu tidak berbeda nyata, sedangkan K0 dengan K0 dengan K1 atau K2 itu menghasilkan berbeda nyata. Apabila dinotasikan K0 itu A, K1 itu B, K2 itu bisa B. Selanjutnya pada BO dengan ulangan sama, tidak berbeda nyata semua, jika dinotasikan notasi A. Selanjutnya uji keragaman yang ada pada KTK. Ya, pada KTK sendiri memiliki uji keragaman awalnya pada dosis pupuk yaitu 0,001, itu lebih kecil sehingga menghasilkan yang tidak signifikan. Sangat signifikan, sorry. Sama juga dengan kelat, juga sangat signifikan, sedangkan pada ulangan menghasilkan tidak signifikan. Sedangkan pada dosis pupuk dan kelat, hubungan interaksi keduanya menunjukkan sangat signifikan. Sangat signifikan, betul sekali. Selanjutnya, pada KTK, hubungan lanjutan KTK dengan dosis pupuk itu sendiri, apabila kan tadi P0 itu tanpa pupuk, P1 itu pupuk anorganik, P2 itu pupuk anorganik dan organik. Bisa dilihat di sini P1 dan P2 itu memiliki beda tidak nyata, sedangkan P3 dan P1 jika dibandingkan dengan P0 memiliki perbedaan yang beda nyata. Selanjutnya KTK dengan kelator, K0 sama juga K0 tadi kan tanpa kelator, K1 itu menggunakan isolat bakteri, K2 dengan kompos, K2 dan K1 tidak berbeda nyata, dan K0 apabila dibandingkan K0 dengan K2 atau K1 itu memiliki berbeda nyata. Apabila dinotasikan K0 itu A, K2 dan K1 bisa B. Selanjutnya sama juga KTK dengan ulangan, tidak berbeda nyata. Selanjutnya nah ini tinggi tanaman. Oke, untuk tinggi tanaman sendiri pada dosis pupuk itu menghasilkan hasil yang sangat signifikan karena hasilnya itu lebih kecil dari 0,05, sedangkan pada kelator juga menghasilkan
hasil yang tidak signifikan karena lebih dari 0,05, sedangkan pada ulangan menghasilkan juga tidak signifikan karena lebih dari 0,05, dan di dosis pupuk, hubungan dosis pupuk dan gelator memiliki hasil yang lebih besar dari 0,5 sehingga memiliki hasil yang tidak signifikan. Selanjutnya pada hasil antara tinggi tanaman dosis pupuk, yaitu pada P0, P2, P1, menghasilkan P0, P2 itu tidak berbeda nyata. Sedangkan apabila P1 dibandingkan P0 atau P2 itu memiliki hasil yang tidak nyata. P1, P2 itu tidak berbeda nyata, P1, P2 itu berbeda nyata, P1, P1, P0 itu berbeda nyata, dan apabila P0, P2 itu tidak berbeda nyata. Apabila dinotasikan P0-nya itu A, P2 pelakuan P2 itu juga A, P1-nya itu B. Selanjutnya tinggi tanaman dengan kelator. Nah ini pada K0 itu tanpa kelator itu tidak berbeda nyata dengan K1, yaitu dengan isolat bakteri, kelatornya isolat bakteri itu tidak berbeda nyata. Tanpa kelator ini juga dengan hasil penggunaan pupuk kompos juga tidak berbeda nyata, sedangkan antara isolat bakteri dengan pupuk kompos menghasilkan perbedaan nyata apabila dinotasikan K1. K1 yaitu menggunakan isolat bakteri itu dengan notasi A, K0 tanpa kilat itu dengan notasi AB, K2 dengan notasi K2 pupuk kompos itu menggunakan notasi B. Untuk ulangan sama kurang lebih, ulangan juga kurang berbeda nyata, sama semua, tidak berbeda nyata. Mohon maaf, tidak berbeda nyata. Sehingga apabila dinotasikan, apabila dinotasikan ini A. Oke, untuk korelasi, uji ragamnya sudah dijelaskan dengan interpretasi tersebut. Ada yang menghasilkan bedanya nyata, ada yang menghasilkan seperti itu hingga tidak nyata. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan untuk uji korelasi. Analyze. Untuk analyze korelat bivariate, kita masukkan pH, kita masukkan juga BO tanaman, kita juga masukkan juga sudah selesai. Kita lihat Pearson, ini Pearson sudah di checklist. Untuk tutel sudah, kita langsung saja pencet OK. Nah ini, kita lihat pH dengan bahan organik memiliki korelasi negatif sehingga tidak signifikan. pH dengan KTK memiliki korelasi positif, tidak signifikan juga tidak signifikan. pH dengan tinggi tanaman negatif sehingga tidak signifikan. BO dengan pH tidak signifikan. BO dengan KTK memiliki korelasi positif dengan ditambah juga dengan korelasi kuat dengan adanya bintang 2 di sini. BO dengan tinggi tanaman itu memiliki korelasi yang negatif. Selanjutnya KTK dengan pH memiliki korelasi positif. KTK dengan BO memiliki korelasi positif dengan korelasi kuat. Terus KTK dengan tinggi tanaman memiliki korelasi positif. Tinggi tanaman dengan pH memiliki korelasi negatif, tidak signifikan. Memiliki korelasi BO dengan tinggi tanaman memiliki korelasi negatif,
tidak berpengaruh signifikan. Pada KTK dan tinggi tanaman tidak berpengaruh. Berpengaruh positif, tapi tidak terlalu signifikan. Untuk uji korelatif seperti itu, mungkin bisa disimpulkan bahwa korelasinya dari korelasi-korelasi yang ada tersebut. Untuk itu, sekian. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan menggunakan aplikasi RStudio. Pertama kita akan memasukkan data di import dataset from Excel, browser. Kita cari dulu data yang akan kita masukkan. Nanti default A1 sampai lihat pada Excel itu di sampai 37. Kita tunggu sebentar. Jika sudah, bisa diklik import. Hal itu sama juga nanti ketika mau memasukkan data untuk RAKF-nya. Ini contoh saja RAKF. RAKF-nya. Bentar baru loading. Nah, ini untuk data RAKF-nya. Kurang lebih juga sama. Jika sudah sama A1 sampai G37 untuk import. Karena datanya sudah disiapkan, bisa kita lanjut saja. Untuk saja kita pada package agree mulai dan find video view research tentang selanjutnya yaitu mulai mengajukan pada data pertama nya di nah oke. Selanjutnya ada script penonton. Scriptnya sudah ada di sini. Kita klik run untuk pertama. Ini sudah keluar seperti basis pupuk hingga adanya hasil produksi. Selanjutnya di sini saran. Oke, di sini sudah ada hasil yaitu seperti adanya rata-rata median hingga nilai terkecil yang ada. Kita lanjut. Saja X uji ragam. Lanjut. Sorry. Oke, untuk selanjutnya ada script yang asalnya dari sini, mengambil dari Kopas sini. Tapi untuk itu kok scriptnya sudah saya siapkan, sudah disiapkan. Nah, di sini, di sini kita mulai dari RAF itu untuk cara perhitungannya, cara ujinya. 4 ini untuk kolom.
Ya, terus pakai ini untuk faktor yang pertama itu ada dosis pupuk CaCO3, fak B itu untuk dosis pupuk fosfat, dan dua ini untuk uji tesnya. Itu ada 0 untuk VAR not test, 1 untuk LSD, 2 untuk guncangan, 3 untuk HSD. Kita akan menggunakan LSD. Oke, karena ini sudah saya ganti, jadi sudah saya ganti 1 untuk LSD. Kita upload. Jadi setelah nanti kita run, nanti keluar untuk 4 variabel seperti pH dan selanjutnya pH, pengujian seperti pH, P tersedia, N total hingga hasil produksi. Lihat. Oke, kita lihat pada nah ini yang pertama ada pH, yaitu untuk uji manufaktur uji ragamnya. Yang pertama ada fak A atau tadi sudah disebutkan pupuk CaCO3, fak B untuk pupuk fosfat, dan ini untuk hubungan interaksi keduanya. Dan bisa dilihat hasilnya itu sangat signifikan, yaitu di bawah 0,01. Yang selanjutnya uji lanjut pH pada perlakuan pupuk CaCO3 dengan hasil bahwa dari K0, K1, K2 yaitu memiliki hasil berbeda nyata dengan notasi A, B, C, yaitu yang berbeda. Hanya pH dengan pupuk fosfat memiliki hasil yaitu P0 dan P2 memiliki tidak beda nyata dengan notasi B sama, sedangkan P0 atau P2 dibanding P1 memiliki hasil berbeda nyata, yaitu dengan perbedaan yang A dan B. Hanya uji ragam pada untuk uji lanjut yang ada pada setiap perlakuan K2 dan P1 sehingga K0 dengan P0. Uji lanjutnya menghasilkan seperti ini. Ada jika berbeda notasi ini memiliki hasil yang berbeda nyata, jika ada yang sama memiliki hasil yang tidak berbeda nyata. Selanjutnya pada uji ANOVA yang ada pada P tersedia. P tersedia itu menghasilkan, bisa dilihat menghasilkan tidak signifikan, menghasilkan yang sangat signifikan pada faktor A, B, hingga hubungan keduanya. Selanjutnya, uji lanjut pada P tersedia dengan dosis pupuk CaCO3, yaitu memiliki hasil berbeda nyata dengan notasi yang berbeda A, B, dan C. Selanjutnya ada perlakuan dengan P. P itu pada fosfatnya, jadi memang P tersedia bisa dilihat A, P1 dan P2 itu sama, tidak berbeda nyata, sedangkan P0 dengan P2 itu berbeda nyata. Kemudian ini harus dilanjut pada kedua berlaku pada faktorialnya, yaitu K2 P1 hingga K0 P K0 P0, yaitu bisa dilihat sini ada misalnya saja ada yang sama pada K1 P2 dan K2 P2, yaitu memiliki hasil yang tidak berbeda nyata, yaitu dengan hasil B. Jika berbeda itu bisa dilihat sini K2 P1, K1 P2 itu tidak memiliki hasil berbeda nyata jelas, yaitu dengan notasi A dan yang satunya B.
Itu uji keragaman yang maksudnya pada yang di sini ada faktor n total, yaitu ketiganya faktor A dan faktor B, hingga hubungan interaksi keduanya memiliki hasil tidak memiliki hasil yang sangat signifikan, yaitu karena di bawah 0,01 sehingga bintangnya di sini ada 3. Selanjutnya pada di sini selanjutnya yang pada n total dengan pupuk CaCO3 bisa dilihat memiliki hasil berbeda nyata, yaitu dengan tiap notasi A, B, C yang berbeda. Selanjutnya pada pupuk fosfat dengan tetap sama masih n total memiliki hasil P2 dan P1 memiliki hasil akhir bahwa tidak berbeda nyata, yaitu dengan notasi yang sama A jika dibandingkan dengan P0 berbanding dengan P1 atau P2 memiliki hasil berbeda nyata, yaitu dengan notasi yang berbeda jika P0B, P1 itu. Kemudian untuk ya di sini juga sama uji lanjutan ya faktor tadi sudah dilihat K2, P2 hingga K0, P0 banyak ada yang menggunakan hingga 3 notasi yang mendekati jika ada yang sama itu tidak berbeda nyata. Jika ada yang seperti ini berbeda A dengan B itu tadi memiliki hasil berbeda. Selanjutnya pada hasil produksi kacang tanah untuk faktor A yaitu pada pupuk CaCO3 memiliki hasil sangat-sangat signifikan, bisa dilihat di sini di bawah 0,01, dan faktor B memiliki hasil tidak signifikan karena dengan hasil melebihi 0,01, sedangkan faktor interaksi A dan B memiliki hasil uh, hasil yang sangat signifikan. Selanjutnya hasil lanjut pada produksi dengan pupuk CaCO3 yaitu dengan K0 dan K1 itu tidak berbeda nyata, itu dengan dilambangkan sama-sama notasi sama B, dengan jika dilihat pada K2-nya jika dibanding dengan K1 yaitu menghasilkan berbeda nyata karena eh, notasi yang berbeda. Tuh, ini ada notasi A, di sini notasi B. Kemudian untuk hasil produksi dengan pupuk fosfat, saya di sini memiliki hasil tidak berbeda nyata karena hasil uji ragam pada pupuk fosfat memiliki hasil yang tidak signifikan, sehingga pada hasil di sini ya pupuk fosfat terhadap produksinya memiliki hasil yang tidak berbeda nyata. Untuk uji lanjutannya K2 P1 hingga K0 P1, jadinya ada notasinya. Oke, untuk itu bisa dilanjut saja untuk pengujian korelasi. Oke, untuk korelasi sudah ada skripnya. Kita lihat. Kita klik. Oke, karena sudah ada. Karena ini tadi RALF, karena saya tadi membuat skrip dengan RAKF bisa diganti dengan RALF. Kita ganti dengan RALF. RALF. Oke, ya sudah bisa saya blok.
Bisa dijelaskan ini dengan kok ada yaitu kolom 4 dan kolom 7 dengan metode Pearson. Kita langsung kan. Untuk bisa dilihat korelasi dengan pH dengan N tersedia memiliki hasil yaitu pH dengan N tersedia korelasi positif dengan hasil signifikan, pH dengan N total dengan korelasi positif dengan korelasi yang positif dengan signifikan, pH dengan hasil produksi sama, hasil positif korelasi positif dengan hasil yang signifikan. Hanya sama P tersedia dengan pH memiliki korelasi positif dengan hasil yang signifikan, mempunyai korelasi yang berpengaruh. Selanjutnya P tersedia dengan N total memiliki hasil yang positif dengan korelasi yang sangat signifikan. Selanjutnya sama P tersedia dengan kacang tanah juga memiliki korelasi yang positif dengan hasil yang signifikan. Untuk selanjutnya N total sama, pH juga memiliki korelasi positif dengan hasil yang signifikan, yang juga sama dengan N tersedia memiliki korelasi positif dengan hasil yang signifikan. Untuk selanjutnya N total dengan hasil produksi menghasilkan korelasi positif tapi tidak signifikan karena di bawah 0,5. Ini untuk produksi kacang tanah dengan pH menggunakan hasil yang korelasi positif dengan hasil yang signifikan. Korelasi signifikan jika produksi kacang tanah dengan P tersedia juga memiliki korelasi positif dengan hasil yang korelasi signifikan, sama juga. Untuk produksi kacang tanah dengan N total memiliki hasil yang korelasi positif tapi tidak memiliki korelasi yang signifikan karena di bawah seperti tadi 0,5 gitu. Lanjut saja untuk soal kedua. Saja kan R F itu dengan lanjutkan dengan step D. Nah, selanjutnya seperti tadi kita akan melakukan script yang sudah saya siapkan. Cara selanjutnya kita RFIF juga. Nah, sini juga sudah muncul seperti dosis pupuk, relator, ulangan, pH, BO, KTK, tinggi tanam, dan sudah disesuaikan sama dengan data yang ada di soal tadi. Sini juga sudah ada tiap seperti ada min, median, minimal, minimal dan maksimum datanya. Untuk itu lanjut saja pada uji ANOVA-nya dan uji lanjut.
Uh, juga untuk mempersingkat waktu, sudah ada skrip yang sudah saya tulis. Seperti yang sudah ada ini, skripnya itu dari data ini. Nah, ini rumusnya sudah ada. Nah, ini rumus yang dari sini dimasukkan dari sini. Nah, semuanya sudah dimasukkan hampir sama tadi. Ulangan juga dimasukkan. Dan eh, untuk yang di belakang, angka yang di belakang ini untuk uji atau tesnya itu kita menggunakan yang nomor 2 yaitu dan kan. Karena tadi yang pertama pasti, yang ini nomor 2 dan kan. Kita, kita blok langsung saja. Oke, karena sudah ada, kita mulai analisis dari uji agam yang ada. Yang pertama ini Pak, variabel pertama itu ada pH. Kita lihat di sini pH sudah ada, bahwa hasilnya bisa dilihat. hmm, Faktor A itu basis pupuk dan gelator. Untuk ulangan di sini replication organik ada tidak signifikan. Dan pada dan di sini pada semua hasilnya tidak signifikan juga, tetapi bisa dilihat pada faktor A ini berada pada 0,05 sampai 0,1, sedangkan yang lainnya itu berada di range 0,1 sampai 1, sehingga semuanya tidak signifikan. Oke, selanjutnya saja. pH dengan P0. Jadi P tadi yaitu untuk ulangan pada pupuk ada P0 itu ada tanpa pupuk, P1 itu ada pupuk anorganik, dan P2 itu ada pupuk anorganik dan organik. Jadi seperti itu, P0 dengan P2 yaitu tanpa pupuk dan pupuk organik plus anorganik itu tidak berbeda nyata. Sedangkan P2 dengan P1 juga tidak berbeda nyata, itu pupuk organik plus anorganik dan perlakuan pupuk anorganik yaitu P1 P2 ini tidak berbeda nyata. Apabila P0 dengan P1 itu menghasilkan berbeda nyata karena notasi di sini notasi A, di sini notasi B, sehingga berbeda nyata. Selanjutnya, nah ini pada K yaitu pada kelator, dan ini tanpa kelator.
K0 itu tanpa kelator, K1 isolat bakteri, K2 itu untuk pupuk kompos. Sehingga hasil ketiganya sini tidak berbeda nyata dengan dinotasikan A semuanya. Selanjutnya, oke, kita langsung ke sini saja. Oh ini ada uji lanjutan pada pH dengan uh, tiap perlakuan yang ada di sini P0, K1, P2 K1, P2 K0, P0 K0, P1 K2 hingga P1 K2-nya, yaitu di sini juga beragam. Jadi di sini P2K0 hingga P2K2 memiliki hasil yang tidak berbeda nyata. Bisa dilihat kalau kalau ada notasi yang sama itu tidak berbeda nyata apabila memiliki berbeda notasi, misal P0K1 dengan P1K0 itu berbeda nyata. Selanjutnya pada PO bisa dilihat di sini hubungan antara faktor A dan faktor B. Faktor A itu di sini pada dosis pupuk dan kelatornya menghasilkan hubungan yang tidak berbedanya nyata, itu berbeda, memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Bisa dilihat di sini di bintang 3 yaitu di bawah 0,01, apabila pada di sini di atas 0,01 sampai 1 itu tidak memiliki pengaruh nyata. Selanjutnya, sebenarnya ini juga signifikan. Mohon maaf, saya ralat ini signifikan, tapi tidak seperti yang di sini, ini sangat-sangat signifikan. Selanjutnya, di sini ada PO dengan perlakuan P, P1, P2 dan P0, yaitu P1, P2 itu tidak berbeda nyata, sedangkan P2 dan P0 itu juga tidak berbeda nyata, dan apabila P1 dan P0 itu memiliki hasil yang berbeda nyata. Yang selanjutnya, BO dengan kelatornya yaitu memiliki hasil K2 dan K1 itu tidak berbeda nyata, apabila keduanya dibandingkan dengan K0 itu menghasilkan berbeda nyata, yaitu bisa dilihat notasinya K1 dan K2 itu sama notasinya, yaitu A, sedangkan K0 itu B. Hanya bisa dilihat di uji ragamannya P1 K2 hingga P0 K2, P0 K0. Jadi di sini notasinya apabila sama itu tidak berbeda nyata, sehingga jika berbeda notasi memiliki hasil yang berbeda nyata. Selanjutnya pada KTK di sini bisa dilihat hasilnya faktor A memiliki hasil yang lebih memiliki hasil yang sangat-sangat signifikan, dan faktor faktor B memiliki ada faktor yang signifikan di angka antara 0,05 sampai 0,1, dan faktor faktor A dan faktor B
memiliki tidak signifikan karena dia karena lebih dari 0,01. Selanjutnya, nah ini untuk KTK jika dibandingkan P itu adanya pada dosis pupuknya. Jadi lihat P1, P2 itu tidak berbeda nyata dengan notasi sama A, jika dibandingkan dengan P0 itu berbeda nyata dengan notasi B. Selanjutnya pada KTK dengan uh, faktornya perlakuan tanpa ada yang kelator, tanpa kelator, isolat bakteri hingga pupuk kompos. Bisa dilihat K1 dan K2 itu memiliki hasil yang tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata dengan notasi sama yaitu A, jika dibandingkan K0 memiliki hasil yang berbeda nyata yaitu di sini ada B. Yang selanjutnya ada P1K2 untuk uh, lanjut yang ada pada KTK di sini P1K2 sampai P0K0 sama juga dengan yang atas tadi yang sebelumnya. Apabila memiliki notasi yang sama memiliki arti bahwa tidak berbeda nyata. Apabila berbeda itu memiliki arti yang notasi berbeda itu beda nyata. Selanjutnya untuk tinggi tanaman, untuk variabel dependen yang terakhir ada tinggi tanaman, yaitu memiliki arti faktor A, B. Untuk faktor A memiliki faktor yang memiliki hasil yaitu yang signifikan. Untuk faktor B tidak signifikan. Untuk A dan B yaitu juga tidak fiksi. Ini juga tidak signifikan faktor A. Untuk yang di sini hanya faktor A memiliki hasil yang signifikan. Selanjutnya pada tinggi tanaman jika dibanding pada tinggi tanaman pada dosis pupuk untuk notasi yang sama yaitu pada notasi P0 dan P2 yaitu memiliki arti bahwa tidak berbedanya karena notasinya sama dan bisa dilihat P1 jika dibandingkan dengan P0 atau P2 memiliki arti berbedanya karena notasinya juga sudah berbeda A dan B. Selanjutnya pada tinggi tanaman terhadap K0, K1, K2 bisa dilihat di sini hasilnya yaitu K2 dan K0 memiliki notasi notasi yang sama itu ini ada A, sama-sama ada A, yaitu memiliki arti tidak berbeda nyata, sedangkan K0 dengan K1 memiliki arti yang juga sama tidak berbeda nyata apabila perbandingan K2 dengan K1 itu memiliki arti berbeda nyata karena notasinya berbeda. Yaitu di sini ada perbandingan antara uji lanjut perbandingan faktornya, interaksi kedua yaitu dosis pupuk dan kelatornya P1K0 hingga P0K1. Yaitu ada di sini P1K0 A ada apabila ada notasi yang sama, misalnya A sama semua yaitu memiliki arti tidak berbeda nyata. Apabila berbeda, contohnya pada berbeda itu P1K0 berbeda dengan P0K1 itu memiliki arti berbeda nyata.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Untuk korelasi, korek. Untuk juga mempersingkat waktu juga sudah ada script yang sudah saya siapkan pada bagian korelasi. Nah, sama seperti tadi, 4 ini pada depend variabel kolomnya, metodenya Pearson, yang kita run. Oke, di sini juga sudah muncul hasilnya, yaitu pada pH dengan BO memiliki korelasi positif, tapi tidak terlalu signifikan. pH pH dengan KTK memiliki korelasi positif tapi tidak signifikan. Untuk pH dengan tinggi tanaman memiliki korelasi negatif, yaitu akan juga menghasilkan juga tidak signifikan pada hasilnya. Misalnya PO dengan pH itu sama seperti ini, tidak memberikan korelasi. PO dengan KTK memberikan korelasi yang positif. Dan hasil akan memiliki korelasi yang signifikan. PO dengan tinggi tanaman memiliki korelasi negatif dan tidak signifikan. Untuk KTK pada pH memiliki korelasi positif tapi tidak signifikan. Untuk KTK dengan PO memiliki korelasi positif dengan hasil signifikan. KTK dengan tinggi tanaman memiliki korelasi positif tapi tidak signifikan. Hanya pada tinggi tanaman dengan pH menghasilkan korelasi negatif dan menghasilkan tidak signifikan. Selanjutnya, tinggi tanaman dengan DO memiliki korelasi negatif dengan hasil yang tidak signifikan. Selanjutnya, tinggi tanaman dengan KTK memiliki korelasi positif dengan hasil tidak signifikan. Seperti itu. Seperti itu. Dan mungkin karena sudah selesai semuanya dari soal pertama, yaitu soal yang RALF dan soal kedua RAKF, dan juga sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf.